Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita bakal ngobrolin satu momen yang penting banget dalam sejarah Indonesia. Anda pasti udah hafal ikrarnya, Sumpah Pemuda. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, ya? Betul. Tapi gimana sih ceritanya ikrar ini bisa lahir? Siapa aja orang-orang di baliknya? Terus kondisi kayak apa yang bikin ini terjadi? Kita coba kupas ya dari sumber-sumber yang Anda bawa. Tepat sekali. Sumber-sumber ini memang bagus banget buat ngajak kita lihat lebih jauh. Jadi nggak cuma hafal teks Sumpah Pemudanya aja kan. Iya, benar. Kita akan telusuri bareng nih gimana semangat persatuan itu tumbuh pelan-pelan di tengah keragaman suku, terus ada tekanan penjajah Belanda juga. Lewat organisasi pemuda ya pasti. Iya, lewat macam-macam organisasi pemuda, terus ada perdebatan yang kadang alot juga, sampai akhirnya lahir kesepakatan bersama tanggal 28 Oktober 1928 itu. Oke. Mari kita mulai dari akarnya dulu deh. Awal abad ke-20 ya di Hindia Belanda, sumber Anda nyebut soal politik etis, kebijakan balas budi Belanda. Kedengarannya kan bagus gitu ya, tapi kok kayaknya ada ironi ya, terutama soal pendidikan. Betul. Sumber-sumber ini menggarisbawahi kritik, contohnya dari Soekarno sendiri. Beliau bilang kalau pendidikan politik etis itu ya seringkali tujuannya cuma buat nyetak pegawai rendahan. Oh, tenaga kerja murah gitu ya? Iya, tenaga kerja murah buat kepentingan Belanda, irigasi ya buat perkebunan mereka, transmigrasi ya buat cari buruh perkebunan. Tapi, ini menariknya, ada sisi lain yang mungkin nggak mereka duga. Apa tuh? Pendidikan ini justru melahirkan sekelompok, ya meskipun kecil ya, kaum terpelajar pribumi. Nah, mereka inilah yang kemudian bisa baca, bisa mikir kritis, dan mulai mempertanyakan, ini nasib bangsa kita gimana sih? Jadi, sekolah macam STOVIA itu sekolah kedokteran buat pribumi kan ya waktu itu? Iya, betul. Sekolah Dokter Jawa. Itu malah jadi tempat persemaian ide-ide baru gitu. Persis, STOVIA dan sekolah-sekolah sejenisnya itu jadi semacam kawah candra di muka. Di sana pelajar dari berbagai daerah ketemu, diskusi, mulai belajar organisasi. Belajar rapat, kelola duit juga ya katanya. Iya, lewat klub-klub internal mereka, ini jadi bekal penting banget nantinya. Nah, dari sinilah muncul kesadaran awal buat bergerak. Terus lahirlah organisasi-organisasi pergerakan awal ya. Ada Budi Utomo tahun 1908, ini di salah satu sumber disebut jadi tonggak kebangkitan nasional ya. Iya, tapi itu dipilihnya belakangan, pasca kemerdekaan tahun 48. Dipilih timnya Ki Hajar Dewantoro karena dianggap organisasi modern pertama, dan waktu itu butuh simbol pemersatu. Oke. Terus ada Sarekat Dagang Islam, yang kemudian jadi Sarekat Islam di bawah Cokro Aminoto? Betul, gerakannya jadi lebih politis dan luas itu. Awalnya kan fokus bantu pedagang lokal. Sama Indisi Partai juga ya, yang 3 serangkai itu, yang lebih frontal minta merdeka. Nah, iya. Itu fondasi awalnya. Terus, habis itu muncul gelombang baru nih kayaknya. Iya, betul. Sumber Anda cerita tuh mulai ada rasa kecewa sama Budi Utomo. Dianggap terlalu didominasi kaum tua, priai. Maksudnya, kalangan bangsawan atau pejabat Jawa gitu ya. Iya, dan geraknya dianggap lambat. Nah, ini yang dorong Satiman Wirjo Sanjojo. Dia pelajar STOVIA juga buat mendirikan Trikoro Darmo tahun 1915. Trikoro Darmo artinya apa tuh? 3 tujuan mulia. Mempererat hubungan pelajar pribumi, numbuhin minat ke seni dan bahasa nasional, sama memajukan pengetahuan umum. Jadi awalnya semangat kedaerahan ini kuat banget ya berarti. Trikoro Darmo fokus Jawa Madura dulu. Awalnya iya, tapi Satiman sendiri visinya udah lebih luas. Makanya organisasi ini ganti nama jadi Jong Java tahun 1918 biar bisa ngerangkul pemuda Sunda, Madura, Bali juga. Terus muncul lagi yang lain-lain ya. Betul, ada Jong Sumatranenbon, JSB, tahun 1917. Katanya ini dipicu ceramah soal kesadaran nasional dari seorang teosof. Oh ya, menarik juga. Terus ada Jong Minahasa yang nanti jadi Jong Celebes, ada Sekar Rukuen buat pemuda Sunda, bahkan pemuda kaum Betawi juga ada. Awalnya emang banyak fokus ke budaya sama sosial daerah masing-masing, tapi pelan-pelan kesadaran politik mulai nyelip masuk. Selain dari dalam, pengaruh dari luar juga ada kan? Kayak dari mahasiswa Indonesia di Belanda itu. Wah, itu kuat banget mahasiswa di Belanda yang gabung di Perhimpunan Indonesia, PI. Tokohnya kan kayak Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo. Mereka ini yang lebih radikal ya? Iya,
Mereka mulai rumusin ide kemerdekaan dan non-kooperasi. Artinya udah nggak mau kerjasama lagi sama pemerintah kolonial. Manifesto Politik 1925 mereka itu ya. Itu penting banget. Isinya negesin Indonesia harus merdeka, pakai kekuatan sendiri, dan perlunya persatuan. Ide-ide ini nyebar pulang ngasih inspirasi di tanah air. Di sisi lain, muncul juga organisasi basis ideologi kayak Jong Islami Tenban, JIB. JIB ini lahir dari mana? Itu lahir dari perdebatan di dalam Jong Java soal perlunya perhatian lebih ke agama Islam dan politik. Jadi dinamikanya emang kompleks banget waktu itu. Nah, organisasinya kan jadi banyak banget nih. Wajar dong kalau muncul keinginan buat nyatu. Sumber Anda cerita soal Kongres Pemuda pertama tahun 1926? Betul. Dipimpin Muhammad Tabrani, dia wartawan muda waktu itu. Tujuannya jelas, biar organisasi-organisasi pemuda ini bisa kerjasama, cari dasar buat persatuan Indonesia. Kongresnya bahas apa aja tuh? Macam-macam sih, ada pidato Suamarto soal gagasan persatuan, terus ada juga pembahasan soal posisi perempuan oleh Bader Johan sama Stien C. Adams. Bahkan soal talak juga dibahas. Tapi katanya mentok di satu isu ya? Nah iya, seperti dicatat di sumber Anda, Kongres ini mentok pas bahas isu paling penting, bahasa persatuan. Muhammad Yamin, waktu itu wakil Jong Sumatera Nenbon, ngusungin bahasa Melayu. Wajar sih ya, Melayu kan udah jadi lingua franca waktu itu. Betul, bahasa pergaulan utama di Nusantara. Tapi Tabrani, punya pandangan beda. Dia ngotot. Gimana tuh ngototnya? Dia bilang, kalau nusa kita namanya Indonesia, bangsa kita namanya Indonesia, ya bahasanya harus bahasa Indonesia dong. Masa bahasa Melayu? Gitu. Wah, keren juga ya pemikirannya. Visioner. Iya. Nah, karena beda pendapat ini, Kongres pertama bubar tanpa keputusan final soal bahasa. Ada cerita lucu juga tuh soal Tabrani sama polisi Belanda. Oh ya, gimana tuh? Katanya Tabrani ini kan wartawan ya, jadi dia pinter. Dia kayak ngebantu polisi Belanda namanya Visbin bikin laporan Kongres. Dia kasih salinan pidato yang udah disortir gitu, biar Kongresnya aman dari intervensi polisi. Kayaknya si Visbin ini nggak sadar lagi diakalin. Cerdik juga ya. Oke, terus periode antara Kongres pertama dan kedua, 1926 sampai 1928, itu gimana suasananya? Wah, itu makin tegang. Sumber Anda nyebutin pemberontakan PKI tahun 1926 kan gagal total tuh. Akibatnya Belanda makin keras. Ribuan orang ditangkap. Tokoh-tokohnya dibuang ke Bovendigul ya? Iya, di Papua. Terus pertemuan politik diawasi ketat banget pakai aturan Vergader Verbod. Semacam larangan kumpul atau rapat tanpa izin ketat. Tapi ya seperti sering terjadi dalam sejarah lah ya, tekanan ini justru Malah bikin makin semangat bersatu ya? persis. Represi Belanda ini bukannya bikin padam semangat, malah jadi kayak bensin yang nyulut api persatuan. Kebutuhan buat bersatu jadi kerasa makin mendesak. Orang jadi mikir, wah kalau sendiri-sendiri gini gampang banget dipatahin. Nah, di tengah situasi ini muncul kekuatan baru lagi, Partai Nasional Indonesia, PNI. Didirikan Soekarno tahun 1927. Betul, Soekarno waktu itu baru lulus insinyur, umurnya baru 26 tahun, masih muda banget. PNI ini langsung kenceng nyuarain persatuan sama kemerdekaan ya? Iya, terus ada juga PPPKI, semacam federasi partai politik, isinya PNI, Sarekat Islam, Budi Utomo, dan lain-lain. Nah, di kalangan pemuda, sumber Anda nyorotin peran penting Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, PPPI. PPPI ini apa? Ini organisasi mahasiswa yang keren, nggak berdasarkan daerah asal. Didirikan tahun 1926, nama calah yang jadi motor utama buat ngadain Kongres Pemuda lagi. Kongres Pemuda kedua berarti ya? Betul. Dan kali ini persiapannya lebih mateng. Tokoh kunci yang dipilih jadi ketua Kongres Pemuda kedua itu Sugondo Joyopuspito dari PPPI. Kenapa dia yang dipilih? Sumber Anda bilang pemilihannya ini dapat restu dari tokoh sekelas Hatta di Belanda sama Soekarno di Bandung. Alasannya, yaitu tadi, karena Sugondo dari PPPI dianggap netral. Nggak mewakili suku tertentu, jadi pas banget buat mimpin misi persatuan ini. Akhirnya sampai juga kita ke momen puncaknya nih. Kongres Pemuda kedua, 27-28 Oktober 1928. Acaranya nggak di satu tempat ya ini?
Betul, sengaja dibagi di 3 lokasi di Batavia, Jakarta sekarang maksudnya. Rapat pertama malam hari di gedung Katolike Jongenlingenmon, itu dekat lapangan Banteng sekarang. Terus rapat kedua? Besok paginya di gedung Bioskop Ostjava, sekitar Medan Merdeka Utara situ. Dan rapat penutupnya, nah ini yang paling penting, malam harinya di gedung Indonesia Sek Club Gebau di Jalan Keramat Raya 106. Gedung itu masih ada kan ya sekarang? Jadi Museum Sumpah Pemuda. Masih, betul, jadi museum sekarang. Gimana suasana kongresnya waktu itu? Pasti tegang banget ya? Kan diawasin Belanda. Tegang banget. Sumber Anda cerita tuh suasananya. Polisi Belanda ada di situ ngawasin. Ada larangan jelas, nggak boleh ngomong kata merdeka. Wah, sampai segitunya ya? Iya, sampai ada kejadian pas Dr. Muhammad Amir mulai nyinggung soal kemerdekaan di pidatonya, Ketua Kongres si Sugondo ini diingetin sama Patih Batavia. Tapi Sugondo cerdik. Dia bilang ke Amir, walaupun kata merdeka dilarang, yang penting kita tahu sama tahu sajalah. Haha, bisa aja ya. Ada insiden lain nggak? Ada juga insiden polisi minta peserta di bawah 18 tahun keluar pas topiknya dianggap sensitif, tapi diprotes keras. Terus rencana arak-arakan pandu atau pathfindery, itu kegiatan kepanduan zaman itu, juga batal. Syarat dari polisinya terlalu berat katanya. Wah, penuh drama ya ternyata. Tapi di tengah ketegangan itu ada momen ikonik lain kan? Soal lagu Indonesia Raya. Nah, ini dia. Momen yang sangat penting dan emosional banget ini. Sebelum penutupan rapat ketiga, W.R. Rudolf Supratman. W.R. Supratman ya? Iya, W.R. Supratman, dia kan wartawan, tapi juga musisi. Dia minta izin ke Sugondo buat mainin lagu ciptaannya Indonesia Raya. Dimainin pakai apa tuh? Karena khawatir liriknya dianggap menghasut sama Belanda, kabarnya atas saran pejabat Belanda yang hadir juga, lagu itu dimainin cuma pakai biola. Tanpa lirik? Oh, cuma instrumental aja ya? Iya. Tapi sumber Anda nyatat, meskipun cuma instrumental, para peserta nyambutnya meriah banget, antusias sekali, getarannya itu terasa. Dan puncaknya, sebelum kongres ditutup, gimana itu? Nah, sebelum kongres resmi ditutup, Sugondo membacakan rumusan hasil kongres. Katanya sih Muhammad Yamin yang duduk di sebelahnya beberapa saat sebelumnya nyerahin secari kertas gitu. Isinya konsep rumusan akhir. Rumusan Sumpah Pemuda itu ya? Betul, rumusannya singkat, padat, cuma 3 butir, yang sekarang kita kenal sebagai Sumpah Pemuda. Setelah dibacain Sugondo, para pemuda yang hadir langsung serontak berdiri. Mereka ngucapin ikrar itu bareng-bareng, dipimpin oleh Raden Surjadi dari Sekar Rukun. Momen pembacaan sumpah itu pasti luar biasa banget ya suasananya. Merinding pasti ya? Pasti luar biasa emosional. Anda bayangin aja, anak-anak muda dari berbagai pulau, suku, bahasa, akhirnya bisa sepakat soal satu identitas bersama. Sumber Anda bahkan bilang kalau petugas polisi Belanda yang jaga pun sampai terpaku. Terpaku? Maksudnya gimana tuh? Ya, mungkin mereka kaget, atau mungkin terharu, atau mungkin juga nggak nyangka aja gitu sama kesungguhan para pemuda ini. Ngomong-ngomong soal Sugondo Joyo Puspito, ketua kongresnya. Siapa sih dia ini sebenarnya? Kayaknya perannya sentral banget ya? Iya, penting memang buat kenal sedikit sosoknya. Sumber Anda kasih profil singkat kok. Sugondo lahir di Tuban, Jawa Timur, tahun 1905. Ayahnya penghulu. Oh, dari keluarga terpandang juga ya? Sempat diasuh pamannya setelah ibunya meninggal. Pamannya ini yang nyekolahin dia lumayan tinggi. Mulai dari HIS, itu sekolah dasar zaman Belanda, terus Mulo setingkat SMP, sampai AMS setingkat SMA. Sekolahnya lumayan ya? Iya. Nah, menariknya, dia sempat ngekos di rumah H.O.S. Cokro Aminoto di Surabaya bareng Soekarno. Terus di Jogja ngekos di tempat Ki Hajar Dewantoro. Terakhir, kuliah hukum di RHS, Sekolah Tinggi Hukum di Batavia. Wah, lingkarannya tokoh pergerakan semua ya berarti. Pendidikan hukumnya sampai selesai nggak tuh? Nah, sayangnya nggak sampai selesai. Dia aktif banget di PPPI, organisasi mahasiswa yang tadi kita bahas, yang nggak kedaerahan itu. Kenetralan ini yang bikin dia dipilih jadi ketua kongres kan? Terus kenapa nggak selesai kuliahnya? Karena aktivitas politiknya itu, beasiswanya dicabut. Pamannya juga meninggal, jadi dia terpaksa berhenti kuliah di tingkat kandidat 1 mungkin setara D2 lah ya sekarang. Tapi jasanya di Kongres Pemuda kedua itu luar biasa besar. Oke, jadi sumpah udah diikrarkan nih. Terus dampaknya apa setelah itu? Langsung terasa nggak sih? Wah, dampaknya terasa banget dan fundamental. Ini bukan sekedar seremoni biasa.
Pertama jelas, semangat kebangsaan tuh makin berkobar di kalangan pemuda, terus nyebar ke masyarakat luas. Tujuan pergerakannya jadi lebih jelas ya. Betul. Jadi makin jelas, Indonesia merdeka. Kalau sebelumnya mungkin masih agak buyar gitu ya, sekarang fokusnya tegas. Lagu Indonesia Raya juga jadi makin populer ya pasti. Banget. Meskipun awalnya cuma instrumental, liriknya cepat nyebar. Lewat bisik-bisik, lewat tulisan, lagu ini jadi simbol identitas, simbol perlawanan juga. Sumber Anda cerita, lagu ini sering dinyanyiin di pertemuan-pertemuan sampai bikin pejabat Belanda kesel. Ada cerita lucu soal itu ya? Ada cerita lucu dari rapat studi klub di Surabaya tahun 1929. Sutomo, tokoh senior, ngejek pejabat Belanda yang tetap duduk pas lagu ini dimainin sebagai kerbau. Ejekan ini kabarnya sering diulang di rapat-rapat PNI. Haha, ada-ada aja ya. Terus yang paling penting soal bahasa gimana? Nah, itu dia. Bahasa Indonesia secara resmi diakui dan dipakai sebagai bahasa persatuan. Bukan cuma di rapat-rapat organisasi pergerakan, tapi juga di media massa mereka. Sumber Anda kasih contoh majalah Istri, Majalah perempuan itu ya. Tannenbaum, dan lainnya, setelah Oktober 1928 itu mulai setuju buat melebur jadi satu wadah. Walaupun prosesnya nggak langsung kelar saat itu juga sih. Pelan-pelan tapi pasti ya. Iya, dan hebatnya lagi, semangat ini nular ke gerakan perempuan. Cuma 2 bulan setelah Sumpah Pemuda, bulan Desember 1928, diadain Kongres Perempuan Indonesia pertama di Yogyakarta. Wah, cepet juga ya responnya. Tanggal 22 Desember itu yang sekarang jadi Hari Ibu kan? Betul sekali, jadi akarnya dari situ. Jadi kalau kita rangkum nih dari sumber-sumber Anda, Sumpah Pemuda itu bukan kejadian tunggal yang tiba-tiba muncul gitu aja ya? Bukan, sama sekali bukan. Ini tuh puncak dari perjalanan panjang. Mulai dari kesadaran yang tumbuh lewat pendidikan politik etis yang ironis tadi, terus munculnya banyak organisasi pemuda dengan segala dinamikanya. Termasuk kegagalan di Kongres pertama soal bahasa itu. Iya, betul. Sampai akhirnya mereka berhasil menempa persatuan, justru di tengah tekanan Belanda yang makin keras. Tepat sekali. Ini kisah tentang gimana generasi muda dari berbagai latar belakang suku, daerah, agama, pandangan politik, ternyata bisa gitu loh, nemuin titik temu. Demi cita-cita yang jauh lebih besar. Satu bangsa Indonesia yang bersatu dan merdeka. Sumpah, itu benar-benar ngubah cara pandang ya. Iya, dari yang tadinya mungkin ngerasa aku orang Jawa, aku orang Sunda, aku orang Batak, jadi aku orang Indonesia. Ini fondasi identitas kita sampai hari ini. Luar biasa memang. Nah, ini mungkin jadi bahan renungan buat Anda yang lagi nyimak nih. Para pemuda di tahun 1928 itu kan ngadepin perbedaan yang tajam banget di antara mereka sendiri. Belum lagi tekanan dari penguasa kolonial, keterbatasan sumber daya juga. Tapi mereka bisa dan mau melampaui itu semua demi tujuan bersama yang lebih tinggi. Kira-kira, apa ya pelajaran soal dedikasi, keberanian, terus kemauan buat ngatasin perbedaan demi kemajuan bangsa yang bisa kita ambil dari mereka? Terutama kalau kita lihat tantangan zaman sekarang yang juga nggak kalah kompleks kan? Pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan itu.